biarin. Iya masa terus-terusan kayak gini yuk nggak ada selesai-selesainya kalau gini. Kayak gini, Fat. Gue tadi waktu keluar, gue ngobrol sama cowok yang tadi, yang di Keramas tadi. Gue nggak tahu namanya, gue lupa. Terus? Gue nanya kan sama dia. Dia bilang dia nggak ada hubungan apa-apa sama istrinya Pak Luki. Tapi dia bilang kalau istrinya Pak Luki itu punya simpenan, Pak. Pacar gelap gitu maksudnya? Iya, dia bilang kayak gitu sama gue tadi. Tuh kan gue yakin pasti istrinya Pak Luki itu banyak bohong, tau gak sih? Gue yakin tadi dia nangis-nangis cuma bohongan doang. Saya gue udah bilang dari tadi ya berkali-kali biar jujur, tapi dia awalnya dia nggak bilang kalau ada cowok di belakang. Iya itu, Pak. Makanya tadi dia juga ngomong kan, katanya di kampus, di teman-temannya cowok yang tadi yang keluar, itu tuh emang istrinya Pak Luki, itu tuh sering goda-godain di situ. Gue juga sempat dapat info dari, ingat gak sih kita ke material? Nah pegawainya bilang kalau misalnya pegawainya juga banyak yang digodain, makanya nggak betah kerja di sana. Serius Kok digodain? banyak banget yang digodain ya? Gue makin yakin kalau yang nggak bener emang istrinya Pak Luki di sini. Kita harus cari tahu terus yo. Gue penasaran kenapa kita nggak ngikutin ceweknya aja daripada kita harus bareng sama Pak Luki terus. Ini bagus. Ya kan? Tapi kita atur strategi lagi aja ya. Nanti kita coba tanpa Pak Luki atau ntar kita koordinasi sama Pak Luki, kita ikutin aja istrinya. Yuk, gue sempet tahu dari Instagramnya yang waktu itu dikasih tahu Bu Santi, ada kafe tempat si Mbak Novi ini tuh sering kesana. Gimana kalau kita kesana aja? Tapi lu udah tahu ya. Ya udah gini aja. Gue ke kafe itu sekarang aja mendingan biar cepet. Lu coba ke distro cari tahu lagi. Boleh deh, boleh. Kita Yes. split aja deh. Kita split. Lu kayak motor ya? Ya. Motor. Nah, kamera ada yang ikut bagi dua dong. Ayo cepet yuk. Keburu malam nih. Mas Bas, yuk Mas Bas. Tunggu sini Mas Bas. Bentar, gue cek dulu deh, takutnya salah. Oh iya bener tempatnya ini. Sana aja yuk. Pesan apa? Mau pesen kopi aja deh Mas. Kopi aja. Iya, Mas bentar deh. Saya mau nanya-nanya bentar, boleh nggak? Boleh, Mas. Ini tempatnya di sini bener kan? Oh, ini di sini tuh. Oh iya bener di sebelah situ ya. Kalau orang-orang ini Mas pernah lihat nggak? Mana? Kayaknya saya lihat mereka sering kesini, makanya saya kesini. Soalnya saya ngeliat mereka sering kesini, kayaknya enak-enak gitu di sini. Oh, ada yang kenal nggak? Iya. Ibu ini sering kesini nih. Suka bikin arisan di sini. Suka bikin arisan di sini. Iya. Si ibu ini kan nih sama orang-orang nih cowok-cowok ini nih. Seumur Mas deh kayaknya. Mas ada yang kenal nggak? Atau mereka sering kesini juga nggak? Kenal lu aja, tapi nggak tahu nama. Kenal muka tapi nggak tahu nama. Iya. Aduh mereka. Ada temannya satu tuh. Temannya yang itu tuh. Itu Daniel. 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 Apaan lagi sih, Mbak? Jangan ganggu saya terus dong. Lu jangan pergi dulu dong, Kalau misalnya lu nggak ada masalah, ngapain lu menghindar sih? Hah? Gua nggak mau tahu lagi urusan sama Tante Novi. Soalnya si Adnan itu dipukulin. Kok lu tahu sih Adnan mau dipukulin? Lo tau dari mana kan lu nggak ada waktu itu? Kita itu di kampus punya grup. Itu udah diomongin. Si Adnan dipukulin. Gua nggak mau juga dipukulin. Nggak sampai dipukulin kok. Kita juga pasti nyegah lah, nggak mungkin sampai ada kekerasan. Pokoknya intinya gua nggak mau terlibat. Itu aja. Ya, Udah. tolong dong, gue minta tolong sama lu deh. Gua bilang ini matiin. Baru gua kasih tahu semuanya. Udah dong. Gue minta tolong sama Matiin lu. dong. Ya udah. Gua nggak mau. Ya udah gini, gue mau ngobrol sama lo. Udah di sini aja ya. Gue ngobrol sama. Ya udah, oke, gue mau ngobrol sama lo di sana. Nih ya, gue udah sempat ketemu sama Novinya secara langsung dan dia emang nggak mau ngakuin apa-apa. Sekarang gini, lo bayangin deh kalau nyokap bokap lo yang kayak gitu, lo nggak tega apa ngeliat orang tua lo kayak gitu? Berantem terus, nggak ada keterbukaan. Sedangkan di sini posisi lo tuh deket sama Novi, sama Mbak Novi. Tolong lah Nia. Ya udah sekarang gini aja. Gua kasih tahu di mana mereka sering berduaan. Maksud lo Mbak Novi? Iya. Jadi mereka itu sering berduaan di suatu tempat. Nah, nanti lu tahu sendiri deh. Gua kasih tahu alamatnya aja. Ya udah deh, lo tau alamatnya apa lo mau ketikin? Iya. Ya udah lo ketikin aja nih alamatnya. Ini alamatnya ya. Tapi lo nggak bohong kan sama gue kan?
Tapi lu jangan kasih tahu ya mbak, kalau taunya dari gue. Iya, gue nggak akan ngasih tau kalau itu dari lo. Tapi lo jangan bohongin gue ya. Iya udah pasti. Lo sekalian deh simpen nomor lo. Ntar lo bohongin gue lagi ntar. Enggak, gue nggak mau kasih nomor gue. Gue nggak mau terlibat lagi. Gue cukup sampai di sini aja. Mbak. Nil. Ya lama apaan sih, di mana nih? Lo nggak bohong kan, Nil? Enggak, udah. Udah, gue harus kasih tau Mario. Yuk, cabut yuk. Gue sekalian ngubungin Mario deh. Yaudah kita ketemuan sekarang. Iya. Yakin kita harus ketemu sama dia? Iya, informasi yang kita dapat kita harus kasih tahu ke dia dong, Tadi gue udah telepon dia juga, kok dia mau ketemu sama kita. Udah sih Pak, cuman gimana ya, udah malam, nggak besok aja Yo, gitu. kalau nolong orang tuh jangan setengah-tengah. Bener. Ini sayang kita udah tahu semuanya, Iya, maksudnya bukan maksud mau setengah-setengah. Ya terus? Tapi kan terakhir Pak, Lucky ngubungin kita kan dia udah baik-baik sama istrinya. Ya mungkin kan depannya doang. Udah jelas-jelas Daniel tuh bilang ada sesuatu di antara Novi sama teman kampus sih, gue nggak tahu siapa. Yuk, kita langsung Cepet ya. Nah, ini dia. Ada apa lagi nih Mas, Mbak? Saya udah capek. Pak, dari terakhir kita ketemu di salon sama istri Bapak, saya sama tim itu udah benar-benar investigasi ke beberapa tempat. Dan saya datang ke tempat makan yang emang istri Bapak sering ke sana. Dan ternyata saya dapat informasi di sana. Dan kebetulan banget di sana tuh ada Daniel, Pak. Daniel anak Bu Santi? Iya. Jadi, gini ya Pak, saya minta maaf banget. Daniel tuh bilang ke saya kalau misalnya Bu Novi itu sering datang ke satu tempat dan di sana tuh mereka tuh pada hubungan, tapi Daniel nggak mau ngasih tahu ke saya siapa orangnya. Yang benar, Mbak? Iya bener Pak, Daniel nggak bilang ke saya siapa orangnya, tapi Daniel bilang itu teman kampusnya dia dan Daniel tuh ngasih alamatnya ke saya. Tempat di mana Bu Novi sering sana, ketemu sama orang itu. Di mana tempatnya, Mbak? Tempatnya ini sih Pak, saya juga nggak tahu di mana. Ntar coba kita cari aja. Ayo. Gimana? Tolong, Mbak. Yaudah. Yuk. Kita coba. Kayaknya kos-kosan ini kan, Pak. Iya bener ya. Iya bener. Ini depan nih. Sini aja Mas. Ada motor itu kayaknya. Iya. Motornya mana ya? Itu ada motor, berarti masih ada orangnya. Udah yuk kita coba cari aja. Udah. Ini aja, biar nggak ribut kalau misalkan kita salah. Kamera tetap di sini aja ya. Kita coba turun bertiga, kita cek, oke? Kalau memang benar, baru nanti kamera langsung turun semua, oke? Itu ngambil Candid aja ya? Ya, edit aja, edit boleh. Ya udah. Pak, coba Pak. Ini ya. Benar ini. Kalau di alamatnya sih bener ini. Misi! Pak pelan-pelan aja Pak, bisa kan Pak? Assalamualaikum. Ya ini maksudnya lingkungan orang, kita baru kesini, jangan bikin rusuh. Itu ada sepatu tuh, sepatu cewek. Ini Habis dari saya ini. Oke. ada orang nggak sih? Tapi ada sepatu. Itu ada kan? Ada apa ini Pak? Itu ada kamera lagi. Ini kan orang yang waktu itu loh. Gue selama ini. Pak. Waktu itu dia ngomongnya enggak loh. Benar Pak. Pak, saya kenapa ya Pak? Pak? Dulu Pak. Bisa jadi nggak? Jelasin gimana coba sini loh. Mas jelasin apaan? Lu ngapain di sini, ada sepatu istrinya juga di sini? Tadi teman saya nitip habis main di sini Pak, lupa bawanya. Benar Pak. Itu Masa sih? Lo gak usah bikin ngarang-ngarang gitu deh. Serius Pak. Emang yang punya kayak gitu istri Bapak aja Pak. Pak. Lo jangan. Astagfirullahaladzim. Bener kan? Ini siapa? Pak,
Bapak istighfar, Pak. Bapak istighfar, Pak. Bapak. Udah, Pak. Ini istri Bapak, Pak. Kecewa sama kamu. Jelasin semuanya. Kenapa bisa sampai berbuat sama dia di kamar? Maafin aku, Pak. Aku kayak gini kecewa sama kamu. kurang perhatian sama aku. Saya kecewa sama kamu. Kamu sudah tega ngianatin saya. Jelas-jelas kamu sama laki-laki ini bikin malu kamu. Iya, aku salah. Aku minta maaf. Malu. Kamu masih kecewa sama kamu. Selama ini apa semua yang sudah saya berikan kurang? Berikan kamu nafkah. Apa kekurangan saya? Maafin saya, Mas. Kesalahanmu udah fatal. Tega kamu. Jelasin aku dulu. Mau dari apa lagi kamu? Udah ketahuan jelas-jelas kamu ke-camp sama laki-laki. Mau alasan apa lagi kamu? 10 tahun kita menikah, kamu cuma kerja aja, nggak ada lagi mikirin aku. Kerja buat siapa? Buat kamu! Aku butuh perhatian, aku nggak cuma uang. Aku butuh anak. Buang hati yang kamu kasih ke aku nggak ada. Kenapa kamu kira cuma uang aja? Aku butuh semua itu enggak. Kesalahanmu udah fatal. Udah nggak bisa lagi saya maafin. Jangan buat saya penjara. Saya nggak bisa maafin kamu. Kesalahan sangat fatal. Kamu sangat nyakitin perasaan saya. Kamu udah sekamar dari laki-laki lain. Anak bocah. Pak, istighfar, Pak. Mbak, Biarin. Sudah perempuan ini. Pak, tapi kan bisa. Pak, ini kan udah 10 tahun menikah. Saya nggak peduli. Dia sudah melakukan kesalahan fatal ke saya. Dia udah sangat menyakiti saya. Saya minta maaf, Pak. Saya akui saya hilang, Pak. Saya janji, Pak. Saya nggak akan ulangin lagi, Pak. Mending gua nggak lapor ke polisi lo. Maaf, Pak. Maafin saya, Pak. Udah, kesalahan udah fatal. Saya mau cerai sama kamu. Udah, Astagfirullahaladzim. lepasin. Saya mau cerai. Pak, Pak. ya Allah, Pak. Pak. Pak Luki, Pak. Yuk kejar Pak Luki, yuk kasihin dia, yuk. Pak tenangin. Yaudah ini biar gue yang ngurus. Pak. Lagian lu kan udah dibilangin ngapain Saya sih? hilang, Pak. Ya waktu itu inget gak? Lo pernah bilang lo gak ngelakuin ini semua, ternyata apa? Pak, saya minta maaf, Pak. Saya bilang saya hilang, Pak. Ya tapi rumah tangga orang hancur gara-gara kelakuan lo kayak gini. Lo gak mau lo orang tua lo ntar kalau tahu gimana? Sengaja saya mau cerai sama dia. Terima kasih. Kalian sudah bantu saya. Terima kasih. Gue ngerti yo, gue sering denger kalau misalnya di atas usia 40 tahunan pasangan rumah tangga tuh bakal ngalamin yang namanya puber kedua. Tapi apa harus kayak gini ujungnya? Ya intinya kalau memang hal itu terjadi pada keluarga, komunikasilah hal yang paling terpenting yang harus dilakukan agar tidak terhindar salah paham dan juga permasalahan, timbul hal-hal negatif dan akhirnya terjadi seperti yang dialami oleh keluarga Pak Luki. Ya semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita semua yang di sini maupun di rumah. Kalau komunikasi dalam keluarga itu sangat penting dan vital. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatih Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.